Halo semuanya, kami peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Riau gelombang 3 tahun 2021 kelas G kelompok 1 sub kelompok 1A. Kami akan membuat sebuah video presentasi untuk materi agenda 3. Yang mana pada video ini kami akan membahas peran dan kedudukan ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tentunya kita juga akan membahas tentang intisari dari pembelajaran agenda ketiga, yakni manajemen ASN, Whole of Government, dan pelayanan publik. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengertian ASN. ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang manajemen ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah. Sementara PNS menurut pengertiannya berdasarkan undang-undang tersebut adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pada pemerintahan. Selanjutnya kita akan lihat yaitu fungsi dari ASN. Fungsi ASN masih menurut undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Fungsi ASN ada 3. Yang pertama itu adalah fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua itu sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga, fungsi ASN adalah perekat dan pemersatu bangsa Indonesia. Selanjutnya yang kita bahas adalah apa saja peran ASN. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekarang, mari kita lihat dan kita bahas tentang kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah serta harus bebas dari intervensi semua golongan dan partai politik. Kedudukan ASN berada di pusat pemerintahan, pada pemerintah daerah, dan juga perwakilan negara di luar negeri. Sekarang mari kita lihat soal manajemen ASN. Manajemen ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan tentunya bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dikenal adanya asas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara hak
dan kewajiban ASN. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem merit dalam manajemen ASN. Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN maksudnya adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Jadi dalam sistem merit dalam manajemen ASN, kemampuan seseorang benar-benar dilihat dari kompetensi dan kemampuan yang dia miliki, yang mana diukur dengan produktivitas. Dari produktivitas itu, mana yang berhasil akan mendapatkan reward, dan yang belum mencapai produktivitas yang diinginkan mendapatkan punishment, sehingga tercipta equity yang diinginkan. Selanjutnya, rekan saya Nurvita Sari akan menjelaskan tentang Wall of Government. Wall of Government atau disingkat WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip Wall of Government. Yang pertama yaitu kolaborasi, yang kedua kebersamaan, yang ketiga kesatuan, yang keempat tujuan bersama, yang kelima mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. Selanjutnya, kenapa sih WOG itu penting dilaksanakan? Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Yang pertama adalah faktor internal. Adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Nah, adapun faktor eksternalnya yaitu dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks. Nah, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah seharusnya sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan dalam satu frame, yaitu NKRI. Penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Yang pertama yaitu penguatan koordinasi antar lembaga, yang kedua membentuk lembaga koordinasi khusus, yang ketiga membentuk gugus tugas, dan yang terakhir koalisi sosial. Best practice penerapan WOG. Dalam memanfaatkan pendekatan WOG, terdapat beberapa prasyarat agar pendekatan ini dapat diterapkan. Yang pertama yaitu budaya dan filosofi. Yang kedua, cara kerja yang baru. Yang ketiga, akuntabilitas dan insentif. Dan yang terakhir, cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan collect approach. PBB telah melakukan survei yang menunjukkan persebaran tingkat adaptasi negara-negara dalam menerapkan e-government dengan indikator
kategori. Yang pertama yaitu ketersediaan CEO atau Chief Information Office di setiap negara. Yang kedua, interoperabilitas sektor publik. Yang ketiga, integrasi pelayanan online. Yang keempat, presentasi portal nasional yang terhubung dengan website kementerian dan lembaga, serta bagaimana integrasi upaya institusional terhadap lingkungan. Pelayan publik merupakan kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam bentuk barang atau jasa bagi setiap warga negara dan penduduk dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditunjukkan untuk memberikan keputusan kepada penerima layanan. ASN sebagai pelayan publik harus bertekad melakukan perbaikan atas kurang baiknya kualitas pelayanan publik di Indonesia, berkontribusi memperbaiki birokrasi, dan memiliki kesadaran untuk memberikan kontribusi terhadap upaya perbaikan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Implikasi strategis jangka panjang sebagai upaya mengubah kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik yang diberikan ASN harus profesional, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima. 1. Partisipasif. 2. Transparan. 3. Responsif. 4. Non-diskriminatif. 5. Mudah dan murah. 6. Efektif dan efisien. 7. Aksesibel. 8. Akuntabel. Dan 9. Berkeadilan. Sementara prinsip-prinsip pelayanan prima antara lain: 1. Responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Kedua, membangun visi dan misi pelayanan. Yang ketiga, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. Keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terhadap bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Dan yang terakhir, memberikan apresiasi kepada pegawai.